الإمام أبي الفداء ابن كثير القرشي، ثم إلى أرواح العلماء العاملين والشهداء والصالحين وأولياء الله المتقين أينما كانوا وحلت أرواحهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وينفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين على هذه النيات وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين، إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Baiklah hadirin hadirat, para alim ulama, para asatidah, para sepuh, para habaib yang kita muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Dan kita niat seperti biasa, ta'lim kita adalah karena kita mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala dan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelajaran tafsir kita sudah sampai di surah An-Nisa ayat 84. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan dengan ayat berikutnya. Dalam ayat kemarin yang kita pelajari, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk qital di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah perintahkan Nabi Muhammad berperang di jalan Allah. Dan Nabi Muhammad juga diperintahkan oleh Allah untuk mendorong umat mukminin ikut di dalam perang di jalan Allah. Dengan upaya-upaya itu Allah Subhanahu wa taala akan menahan kejahatan-kejahatan dari orang-orang kafir. Nah, kemudian saudara, ayat yang 85 ini Allah berfirman, man yashfa' syafa'atan hasanah. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik. Arti syafaat adalah bantuan.
Barang siapa yang membantu dengan bantuan yang baik. Di sini umum sifatnya. Ayat yang sedang kita pelajari ini sifatnya umum, bantuan apa saja. Tapi bantuannya bagus, bantuannya baik. Ya Allah menggunakannya dengan kata-kata syafa'atan hasanah. Saudara, lantas Allah melanjutkan yakun lahu nasibum minha. Maka orang yang memberi bantuan-bantuan yang baik itu, dia akan mendapatkan bagiannya daripada kebaikan. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Dan barang siapa yang memberikan bantuan tapi bantuannya sayyi'ah, bantuannya jelek, bantuannya enggak bagus, bantuannya membahayakan, yakun lahu kiflun minha, maka dia akan mendapatkan akibat atau sanksi daripada kejelekan yang dia berikan tadi, yang dia bantu tadi. Nah, saudara, wa kana Allahu, dan Allah sejak semula, Allah sejak azali, ala kulli syai'in muqita, akan memberi atas segala sesuatu. Ya, muqita itu ada yang mengartikan daripada ulama sebagai hasiba. Muqita maknanya hasiba, artinya menghitung. Jadi Allah akan menghitung dari segala apapun yang dilakukan. Namun sebelum kita mempelajari secara keseluruhan, kita di dalam ayat ini ada dua hal. Bantuan ada dua modelnya. Ada syafa'ah hasanah, ada syafa'ah sayyi'ah. Ya, ada bantuan yang bagus, ada bantuan yang jelek. Sunnah juga begitu. Sunnah ada yang hasanah, ada juga sunnah yang sayyi'ah. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasanatan. Terus kelanjutannya, wa man sanna sunnatan sayyi'ah. Jadi sunnah ada yang hasanah, sunnah ada juga yang sayyi'ah. Syafaat ada yang hasanah, ada juga yang sayyi'ah. Oleh karena itu, kata-kata man yashfa' syafa'atan, barang siapa yang memberi, melakukan sesuatu yang baik, memberi, melakukan, membantu yang baik. Ini tidak dijelaskan kelakuan baik yang bagaimana, bantuan baik yang model apa, nggak dijelaskan di sini, Pak. Pokoknya man, siapa saja, siapa itu orang, yashfa' syafa'atan hasanah, melakukan sesuatu yang baik. Barang siapa atau siapa saja yang memberi bantuan yang baik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini yang kita pelajari, yashfa' itu diartikan dengan sa'ah.
dengan yas'a. Jadi man yashfa, barang siapa yang berupaya. Yas'a itu berupaya. Man yashfa sama juga dengan man yas'a. Man yashfa syafa'atan hasanah sama juga dengan man yas'a sa'yan hasanah. Jadi yas'a itu berusaha, berupaya. Nah, dengan tafsir ini yang mengartikan yashfa itu adalah yas'a, artinya berusaha. Barang siapa yang berusaha melakukan kebaikan, ya, man yashfa syafa'atan hasanah, artinya barang siapa yang berusaha melakukan kebaikan, gitu kan? Melakukan kebaikan apa? Enggak dijelasin di sini. Pokoknya segala perbuatan yang baik. Segala perbuatan yang baik. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik, man yashfa' syafa'atan hasanah la ayakun lahu nasibun minha, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Ini Al-Quran mengatakan begitu, Pak. Siapa saja yang melakukan kebaikan, siapa saja yang berusaha melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Sekarang kita tinggal jelasin aja, kebaikan apaan sih? Nah, kebaikan adalah sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat kepada diri dan orang lain. Itu kebaikan itu. Ya, Pak? Betul nggak nih? Iya. Ngaji, hadir di majelis taklim, kebaikan bukan? Kebaikan. Membaca hadis Nabi, kebaikan bukan? Kebaikan. Membaca sejarah Nabi, sirah nabawiyah, kebaikan bukan? Kebaikan kan? Jadi segala hal, segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi diri dan orang lain, itu jelas kebaikan. Nah, Allah menegaskan barang siapa yang berusaha, berupaya melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang diusahakannya itu. Masya Allah. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah, barang siapa yang berusaha melakukan kejelekan. Nah, kebalikan dari yang tadi nih. Apa sih kejelekan? Kejelekan adalah sesuatu yang bisa mendatangkan madarat bagi diri sendiri dan orang lain. Itu pasti jelek. Madarat atau madarat? Kesulitan, kegelisahan, kerugian, itu madarat itu. Jadi orang yang berusaha melakukan satu usaha yang mendatangkan kerugian bagi diri sendiri ataupun orang lain, maka itu adalah syafa'ah sayyi'ah. Ya, ini kalau diartikan yashfa itu yas'a, berusaha. Nah, saudara, kalau mau diartikan yashfa itu adalah bantuan, seperti yang tadi kita mulai bicarakan, man yashfa, barang siapa yang memberikan bantuan. Syafa'ah hasanah, bantuannya bantuan baik. Yakun lahu nasibun minha, maka dia bakal dapat bagian dari kebaikan atau dari bantuan kebaikan itu. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah, dan barang siapa
yang memberikan bantuan yang jelek, yakun lahu kiflun minha, maka dia akan mendapatkan efek daripada bantuan kejelekannya itu. Saudara, baik arti yasfa itu yas'a, berupaya, atau yasfa itu berarti bantuan, ya, dua-duanya menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk berusaha melakukan, mengawali, menciptakan, berkarya yang baik-baik. Nah, ini jadi umum sifatnya, sekalipun di zaman Nabi nggak ada. Allah bilang kan pokoknya kebaikan. Apakah di zaman Nabi ada kebaikan yang belum dilakukan? Ada. Ada di zaman Nabi kebaikan yang belum dilakukan. Misalnya apa? Kebaikan yang belum ada di zaman Nabi. Madrasah, ada nggak di zaman Nabi? Pesantren, ada nggak di zaman Nabi? Madrasah, pesantren kebaikan bukan? Nah, madrasah sama pesantren itu adalah bukan hanya kebaikan, tapi hal yang amat mendasar dan pokok. Di zaman Nabi itu belum ada. Nah, jadi kalau sekarang ini orang membuka pesantren, orang mendirikan madrasah, kebaikan bukan? Kebaikan. Jadi sesuatu yang baik yang bisa jadi di zaman Nabi belum ada. Ya, tapi di zaman sekarang umat Nabi mengadakannya. Nah, itu kebaikan. Nah, masuk di dalam kata-kata masuk di dalam ayat man yashfa syafa'atan hasanah. Betul nggak nih ya? Betul nggak nih ya? Bid'ah bukan tuh? Kan di zaman Nabi nggak ada. Adanya di sini sekarang. Bid'ah bukan? Bid'ah itu. Iya. Sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi baru ada sekarang tuh namanya bid'ah. Nah, kita ikutin bid'ahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Atau dengan kata lain ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Tuh. Bukan madrasah. Bid'ah bukan. Tapi hasanah bukan. Jadi bid'ah hasanah. Makanya kita mesti punya kaidah yang jelas. Ikutin ulama dulu aja deh, aman kita, nggak susah. Ya, Imam Syafi'i itu kan ulama di abad keempat itu, kurang lebih. Artinya orang yang luar biasa ilmu pengetahuannya. Dia bilang bid'ah itu ada mazmumah, ada mahmudah. Yang baru-baru ini aja orang bilang bid'ah semuanya dolalah. Hancur-hancuran lah kita. Hancur-hancurannya gimana? Zaman Nabi nggak ada madrasah, kita buka madrasah. Bid'ah bukan? Dolalah tuh. Kalau gaidahnya kayak tadi. Betul nggak? Betul nggak nih? Betul ya. Makanya kita ikutin para ulama salaf masa lalu yang udah lama-lama itu mereka udah kaji semuanya. Jadi kalau kita ikutin para ulama, insya Allah kita nggak sulit beragama. Emang agama ini kan nggak sulit. Ad-dinu yusrun yassiru wala tu'assiru. Kan begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, barang siapa yang berusaha mengupayakan sesuatu yang jelek, ini juga umum, yang jelek yang gimana? Sama dengan hadis tadi tuh Pak, man sanna sunnatan sayyi'ah.
barang siapa yang memulai sesuatu perbuatan yang jelek. Jadi sunnah enggak hasanah semuanya, Pak. Ya, menurut bahasa sunnah enggak semuanya hasanah. Sunnah ada juga yang sayyi'ah. Betul kan nih? Itu bukan kataan itu. Itu kata Nabi SAW. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ajrihi syai'. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah kana lahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min wizriha syai'. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi sunnah terbagi dua menurut Nabi, ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Nah, jadi kalau ada orang melakukan suatu perbuatan yang sayyi'ah atau sunnah sayyi'ah, Allah menegaskan di sini yakun lahu kiflun minha, maka dia akan kebagian daripada kejelekan apa yang dilakukannya. Nah, tolong kita perhatiin sekarang nih ayat baik-baik. Ketika Allah menjelaskan tentang syafa'atan hasanah, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman kemudian yakun lahu nasibun minha. Nasib itu bagian. Terus ketika Allah menjelaskan, menyebutkan tentang syafa'ah sayyi'ah, Allah mengatakannya kemudian yakun lahu kiflun minha. Nasibun sama kiflun. Kalau secara umum nasibun sama kiflun itu hampir sama artinya. Nasib ya bagian, kiflun juga bagian. Tapi kenapa yang hasanah Allah bilang nasib, yang sayyi'ah Allah bilang kiflun? Betul nggak nih? Kenapa nih? Yang baik Allah bilang bakal dapat bagian dengan kata nasib. Melakukan kejelekan dia bakal dapat kejelekannya. Allah sebutnya kiflun minha. Apa bedanya nih nasib sama kiflun? Nah, para ahli tafsir itu banyak menjelaskan kalimat nasib dan kalimat kifl. Saudara, disebutkan bahwa ketika Allah mengungkapkan orang yang akan mendapatkan kebaikan daripada apa yang diupayakannya dari hal kebaikan, maka nasibnya, bagiannya itu banyak berlipat-lipat. Itu. Maka disebut nasib. Orang yang bangun madrasah, orang yang bangun pesantren, maka orang yang membangun itu akan mendapatkan kebaikan itu berlipat-lipat. Makanya disebut nasib. Nah, ada juga Al-Quran menyatakan bahwa orang yang melakukan hasanah itu akan mendapatkan ganjaran bi'ashri amthaliha. Hasanah bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan Allah bagi, Allah ganjar, Allah ganti dengan 10 kali kebaikan. Artinya bukan satu dibalas satu, kan gitu. Nah, untuk mengungkapkan balasan yang berlipat-lipat, untuk mengungkapkan ganjaran yang bertingkat-tingkat yang banyak, itu digunakan kalimat nasib dalam Quran. Jelas gak nih? Jelas, nasib. Nah, kalau sayyi'ah Allah menggunakannya kata kiflun. Nah, kalau kiflun itu artinya apa yang ente kerjakan satu itu, ya ente dapat satu itu. Itu kiflun. Enggak tambah, enggak kurang, enggak lebih. Itu kiflun, sama, sebanding.
ente buka tanggapan dangdut 17-an, daripada sepi nanggap dangdut. Ide ente itu tanggap dangdut. Campur laki perempuan di situ yang nonton. Penyanyinya pakaiannya kelihatan. Ya, orang pakai pakaian pasti kelihatan kan? Tapi maksudnya paham kan? Nah, saudara, itu kejelekan sayyi'ah. Maka orang yang melakukan itu akan mendapatkan kejelekan yang sama. Tuh, yang terjadi di acara dangdut itu. Iya, ini kita ini masih kebawa sama kebiasaan nih, Pak. Kebiasaan yang memang dibikin oleh kita juga. Kalau 17-an yang ramenya itu perlombaan. Perlombaannya ibu-ibu disuruh main bola. Ibu-ibu suruh main bola. Perlombaan. Kesebelasan ibu-ibu celedug misalnya melawan kesebelasan ibu-ibu Ciputat. Wah. Diadu main bola ibu-ibu. Atau bapak-bapak diadu perlombaan main bola juga, tapi mesti pakai daster. Ya Allah. Saudara, orang mau bikin acara-acara rekreasi kayak begitu, ya, refreshing kayak begitu boleh-boleh aja, tapi masa sih kita lupa dari hakikat daripada kemerdekaan gitu. Maksudnya kita perhatiin apa sesungguhnya kemerdekaan. Kenapa kita bisa merdeka? Siapa yang berjuang memerdekakan negeri kita tercinta Indonesia ya? Kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap mereka yang udah berkorban, menghilangkan nyawa. Bukan 1-2 orang tuh, Pak. Dan siapa itu yang berkorban menghilangkan nyawa demi kemerdekaan bangsa Indonesia? Itu mesti digali gitu, Pak. Orang memang nutup-nutupin. Orang yang gak suka sama Islam, sama orang Islam, ditutupin tuh sejarah yang sesungguhnya. Sejarah yang sebenarnya ditutupin supaya seakan-akan orang Islam gak punya peran dalam kemerdekaan ini. Makanya dibikin acara-acara, ya, acara kemerdekaan, hiburannya adalah slang, gitu kan? Ada nggak hiburannya hadroh? Kali di istana sekali-sekali gitu hiburannya hadroh. Ada nggak? Kenapa? Karena peran umat Islam itu memang ditutupin. Padahal, Pak, kalau bukan umat Islam, berkat daripada taufik dari Allah Ta'ala, nggak bakalan merdeka. Yang bikin lagu syukur dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh, apa lagi? Akan karuniamu, dan seterusnya. Siapa yang ngarang? Siapa yang ngarang? Ismail Marzuki. Betul nggak tuh Ismail Marzuki? Jangan asal sebut Ismail Marzuki. Betul nggak? Siapa? Anda dapat WA nih dari jamaah. Tahu siapa yang ngirim? Katanya yang ngarang itu Mutahar. Oh ya, Mutahar. Betul? Ya. Jadi bukan Ismail Marzuki, Pak. Diralat ya. Mutahar. Katanya Mutahar itu orang Semarang. Nah, dia itu adalah Habib Sayyid. Coba. Pasti orang beragama Islam.
Apa itu isinya? Dari yakinku teguh, iman pada Allah, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Terima itu Pak, kemerdekaan karena karunia Allah Ta'ala. Indonesia pusaka, kan gitu. Dia berbahagia, Indonesia merdeka, ini jadi pusaka dari Allah. Siapa? Orang Islam. Ingat nggak kita tuh sama Habib Al-Mutahhar itu? Nggak ingat. Tuh. Nah, slang. Terus yang bikin lambang Garuda Pancasila. Ini kita cerita soal 17 Agustus nih Pak nih. Ya, kita kaitkan sama pelajaran kita. Yang membuat itu Garuda Pancasila siapa Pak? Siapa? Siapa? Sultan Hamid? Sultan Hamid Al-Ghazri dari Pontianak. Ya, Habib juga tuh Al-Ghazri. Iya, yang bikin itu Sultan Hamid Al-Ghazri. Nah, nggak di iniin orang Islam yang bikin. Pokoknya nama orang Islam anti Pancasila, nama orang Islam nggak mau Republik Indonesia, gitu yang disebarin. Iya, padahal yang bikin Garuda Pancasila orang Islam, yang bikin syukur orang Islam. Terus yang bikin itu Pak, 17 Agustus Pak. 17 Agustus tahun 45. Siapa itu Pak? Siapa itu? Itulah gara-garanya kita nggak perhatiin. Padahal semuanya orang Islam Pak. Kiai-kiai, ulama-ulama yang bikin itu. Ini negeri merdeka, yang memerdekakannya orang Islam. Tapi orang Islamnya sekarang ada di pinggiran, nonton aja. Ya Pak, yang jadi gubernur kemana orang Islam nih? Ayo Pak, kita kembali dah. Ya, kita kembali pelajarin sejarah yang sesungguhnya supaya bangkit nih orang-orang Islam yang merdekakan negeri orang Islam, yang harus mengisi kemerdekaannya orang Islam. Isi kemerdekaan dengan hal-hal yang syafa'atan hasanah tuh. Kita lakukanlah perbuatan yang baik-baik, yang hasanah, supaya dapat yakun lahu nasibun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakun lahu kiflun minha. Ya kan yang dikesankan sekarang orang Islam itu teroris, penjahat. Kenapa begitu sih? Saudara, orang Islam ada 1,6 miliar di dunia. Itu yang punya paham-paham jelek itu cuma 0,1%. Yang punya paham kayak begitu. Yang 99,9% itu orang-orang Islam yang pahamnya benar. Enggak paham teroris, enggak paham radikal. Yang 1%. Di Inggris itu Pak, di salah satu universitas terkenal itu ada debat. Ya, debat antara ateis, Kristen sama orang Islam. Tuh Pak. Nah, debatan yang ateis sama orang Kristen bilang orang Islam ini katanya penjahat. Orang Islam itu penyebar ketakutan, teror, penyebar teror. Dikasih contoh. Contohnya apa? Itu yang kejadian tanggal berapa? 11 September. Tuh lihat tuh katanya kerjaan siapa tuh? Bom Bali, siapa tuh? Itu buat dalil Pak oleh mereka. Tapi akhirnya ada satu orang Islam yang kemudian dia dapat giliran dalam debat itu. Dia ceritakan Pak semua kejahatan-kejahatan orang Kristen, orang-orang non-Islam dari sejak dulu, dari zaman perbudakan sampai sekarang. Fakta yang diungkapkan yang nggak bisa ditolak bahwa yang banyak melakukan kejahatan itu adalah orang non-Muslim.
perbudakan di Afrika. Dikasih contoh Afrika Selatan. Yang waktu itu katanya ada sistem apartheid. Apa itu apartheid? Orang hitam itu adalah orang kelas 2, orang putih kelas 1. Terus diperbudak. Prancis banyak sekali merampok, Belanda banyak sekali merampok di beberapa negeri-negeri Asia Afrika. Dia kasih contoh, Pak. Yang nggak bisa ditolak. Fakta sejarah. Ternyata yang menyebarkan terorisme itu adalah orang-orang non-muslim di dunia ini. Membuat orang menjadi takut. Bukan orang Islam. Nggak bisa ditolak, nggak bisa dibantah itu, Pak. Nah, Bapak kalau mau lihat itu, buka di YouTube itu ada tuh, Pak. Debat itu berdasarkan fakta kejadian sejarah. Jadi jangan mau kalau kita dikasih stigma penjahat. Enggak. Orang Islam bukan penjahat. Ya, orang Islam penyebar damai, rahmat di mana-mana. Karena Allah menegaskan man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Muqita ini, Pak, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sejak dulu adalah Maha pemberi balasan. Nah, muqita ini ditafsirkan qala Ibnu Abbas wa akharun rahimahumullah, muqita ay hafidha. Muqita itu maksudnya atau maknanya adalah hafidha. Artinya hafidha penjaga. Jadi wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, maknanya dan sesungguhnya Allah sejak semula selalu menjaga atas segala sesuatu. Hafidho. Muqita juga ditafsirkan oleh Imam Mujahid rahimahullah, seorang ahli tafsir terkenal ini. Beliau mengatakan muqita itu syahida. Apa, Pak? Syahida. Udah, Pak? Muqita yang pertama hafidho, ya, menurut ahli tafsir. Yang kedua muqita syahida. Artinya syahida saksi. Iya, Pak. Arti muqita saksi. Terus diriwayatkan juga bahwa arti muqita itu hasiba. Tadi udah ya, belum ya? Hasiba. Kemudian al-muqit bisa juga diartikan ar-razzaq. Oh, artinya berapa itu muqita? Maksudnya ar-razzaq itu pemberi rezeki. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4 makna dari muqita. Pertama, muqita maknanya hafidho, penjaga. Muqita artinya syahida.
Muqita yang berarti hasiba, ada lagi muqita yang berarti roziqo atau rozak, sama juga nih. Ya, roziqo. Roziqo sama. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Jadi Pak, orang yang buat baik Allah berikan kebaikan. Allah yang astagfirullahaladzim, orang yang berbuat jahat syafa'atan sayyi'ah Allah berikan sesuai dengan kejahatannya. Itu yang disebut muqita tadi. Hasiba itu penghitung. Jadi orang yang berbuat kebaikan Allah hitung kebaikannya. Orang yang membuat kejahatan syafa'atan saya Allah hitung begitu Pak. Jadi enggak terlepas semuanya dari ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ayolah kita jadi orang yang percaya kepada Al-Qur'an, menjadi orang yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa kita diminta untuk memulai dan melakukan hal-hal yang baik. Dan kita juga diminta oleh Allah dan oleh Rasul supaya berusaha menjaga diri dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi yang kita lakukan syafa'ah hasanah, yang kita lakukan sunnah hasanah, dan jangan kita lakukan syafa'ah sayyi'ah. Jangan juga kita lakukan sunnah sayyi'ah. Ya Pak? Iya. Kalau bid'ah, kita lakukan bid'ah hasanah. Kalau bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang dhalalah, jangan kita lakukan. Udah jelas nih Pak? Jelas ya? Jelas kan? Alhamdulillah. Yang saya ingin garis bawahi tadi tuh kaidah Pak. Kaidah yang sering dipakai oleh teman-teman tertentu yang mengatakan bahwa yang tidak ada di zaman Nabi, yang tidak dilakukan oleh Nabi, itu adalah bid'ah dhalalah atau bid'ah sayyi'ah. Kita ikutin ulama-ulama yang besar-besar, bahwa bisa jadi yang enggak ada di zaman Nabi, yang tidak dilakukan oleh Nabi, itu bukan bid'ah dhalalah, tapi itu adalah termasuk dari syafa'ah hasanah, termasuk dari sunnah hasanah. Di zaman Nabi nggak ada, contohnya tadi udah ada yang kita ketengahkan. Di zaman Nabi nggak ada, misalnya apa? Kitab Sahih Bukhari sama kitab Sahih Muslim. Iya, tulisan Al-Quran yang dicetak tuh nggak ada di zaman Nabi. Jadi yang dicetak sekarang daripada Al-Quran yang banyak itu, dan kitab-kitab agama yang dicetak, ya, yang di zaman Nabi nggak pernah ada dicetak, sekarang udah ada. Di sini ini kan nggak ada di zaman Nabi nih Pak nih, ya kan nggak ada, nggak zaman Nabi nih, nggak ada. Tapi ini bagus nggak nih? Kita bisa belajar kan, bisa lebih bagus ini. Nah itu makanya mesti bedain tuh mana yang baik, mana yang nggak baik. Jadi yang di zaman Nabi nggak ada belum tentu nggak baik, gitu. Belum tentu dhalalah. Bisa jadi dia membantu kita untuk
mempelajari agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi man yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, sekaitan dengan 17 Agustus, saya ingin ajak hadirin semua untuk mendoakan ya para syuhada, ya, para pahlawan yang muslimin yang telah gugur membela Indonesia, ya, membela Nusantara. Mereka membela karena agama, Pak. Ya, kalau melihat sejarahnya, baca yang benar, mereka membela Indonesia karena perintah agama. Ya, kiai-kiai di desa-desa itu banyak yang ikut berjuang. Cuman nggak dikenal, Pak, nggak dikenal sebagai pahlawan. Tapi banyak sekali, bukan sedikit orang-orang muslimin yang sarungan, mereka perang, mereka angkat senjata, banyak. Jadi di negeri Indonesia, negeri umat Islam, kita wajib mengatakannya begitu. Yang memerdekakan di negeri umat Islam. Kalau di sana ada non Muslim yang ikut-ikutan, sedikit, ya sedikit. Kita nggak hilangkan peran mereka, tapi jangan peran umat Islam yang banyak itu ditutup-tutup. Jangan. Nah, makanya yuk, Pak, kita doain, Pak. Di sini ada siapa nih yang bisa mimpin? Baca doa buat Habib Rashid, ya. Ya, Habib Rashid diminta untuk mimpin. Baca doa, baca tahlil buat